Halo Alexers, kali ini kita akan ngebahas sebuah mobil bekas, yaitu adalah BMW X3 F25. Seperti apa mobilnya dan hal apa aja yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini? Untuk itu, ikuti terus videonya. OLX Autos. BMW X3 F25 ini hadir di tahun 2010 dan mendapatkan facelift di tahun 2014, yang mana penampilannya seperti unit yang ada di samping saya ini. Penampilannya berubah menjadi lebih oke, kemudian juga lebih sporty, yang karena memang BMW X3 sendiri disebut sebagai SUV crossover. Ala-ala crossover di mana hadir dengan sentuhan plastik berwarna hitam di bagian sisi tengah bumpernya, kemudian grillnya sendiri pun ukurannya menjadi lebih besar. Di bagian headlampnya sendiri pun juga mendapatkan update, di mana update-nya ini adalah dia dilengkapi dengan double projector dan sudah ada teknologi lampu xenonnya. Kemudian untuk daytime running light sendiri pun yaitu khas dari BMW adalah dia sudah dilengkapi dengan Angel Eyes, yang mana kini dia juga hadir dengan sentuhan LED pada daytime running light-nya. Tapi untuk lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa. Begitu juga untuk fog lights-nya yang posisinya ini agak unik nih, karena ada di bagian tengah bumper, tapi sayangnya masih menggunakan bohlam halogen biasa. Di bagian depan mobil ini juga sudah mendapatkan sensor parkir, di mana ada 4 titik, yaitu ada 1, 2, 3, dan 4. Di kaca depannya pun juga ada sensor lagi, yaitu adalah sensor untuk rain sensor dan juga sensor untuk lampu utamanya, karena dia ada dilengkapi dengan fitur auto. Untuk mesinnya sendiri, BMW X3 F25 ini sebenarnya banyak banget pilihannya, tapi di tanah air hanya ada 3 pilihan mesin, di mana diantaranya adalah 1 pilihan mesin diesel dan juga 2 mesin bensin. Untuk mesin dieselnya berkapasitas 2000 cc turbo, dan untuk mesin bensinnya sendiri ada yang versi besarnya yaitu adalah 3000 cc 6 silinder turbo dan juga 2000 cc 4 silinder turbo yang ada seperti di samping saya ini. Di mana mesin itu berkapasitas 2000 cc 4 silinder turbo ini mampu menghasilkan tenaga 184 dk, dan tenaganya itu disalurkan melalui transmisi otomatis 8 percepatan ke keempat rodanya, mengingat mobil ini berkonfigurasi all-wheel drive. Untuk sistem pengeremannya, mobil ini sudah dilengkapi dengan ABS, EBD, serta juga brake assist, dan juga ada traction controlnya sebagai standarnya. Penampilan ruang mesin Anda bisa lihat, untuk mesin yang versi kecil ini, yang berkemana 4 silinder, Anda bisa melihat bahwa dia mesinnya terlihat kecil dan juga memiliki ruang mesin yang sangat lega. Nah, mobil ini sendiri seperti saya bilang di bagian depannya, di mana penampilannya ala crossovernya ini sangat kuat, dan itu terlihat di bagian sisi sampingnya, di mana dia dilengkapi dengan sentuhan plastik di sekitar lingkar fendernya yang terus menyambung ke bagian sisi bawah pintu dan juga ke masing-masing sisi bumper depan dan juga bumper belakangnya, yang memang membuat mobil ini terlihat menjadi maskulin. Apalagi adanya sentuhan roof rail di bagian atas dengan warna seperti aluminium ini yang membuat penampilannya menjadi terlihat elegan. Selain itu, mobil ini juga tampilan elegannya hadir adalah dengan lampu LED di bagian door handle-nya ini, yang ada di bagian sisi depan maupun di bagian sisi belakang. Dia akan menerangi pada saat di malam hari, dan dia juga akan menyala pada saat Anda membuka anak kuncinya. Kemudian di bagian kaca spionnya sendiri, dia juga sudah dilengkapi dengan sistem pelipatan secara elektrik, dan memang dia tidak dilengkapi dengan lampu sen di bagian kaca spion, karena lampu sennya ini masih menggunakan model konvensional, yaitu berada di bagian fender depannya. Tapi walaupun begitu, dia sudah dilengkapi dengan model LED. Untuk velgnya sendiri, mobil ini sudah dilengkapi dengan ukuran 18 inci, yang mana desainnya terlihat sporty, model akar, dan ukuran bannya sendiri adalah 245/40 ring 18 rata depan dan belakang. Sistem pengeremannya sendiri pun sudah dilengkapi dengan disc brake pada bagian depan dan juga di bagian belakangnya. Untuk penampilan di bagian belakang, BMW X3 ini tetap kental ala crossovernya. Seperti saya bilang di bagian samping, di mana over fender plastik berwarna hitamnya ini terus menyambung ke bagian bumper belakangnya. Tapi walaupun begitu, desain bumper di bagian bawahnya ini seolah-olah dibuat memiliki penampilan yang sporty. Seperti dia terlihat menjadi lebih agresif di bagian sisi bawahnya. Kemudian di bagian pintu bagasinya sendiri, di bagian sisi atasnya, dia terlihat seolah-olah memiliki sebuah spoiler, padahal ini adalah satu kesatuan dari pintu bagasinya, dan juga dilengkapi dengan lampu rem ketiga LED di bagian sisi tengahnya. Memang penampilan di bagian belakangnya ini lebih terlihat manis ketimbang sangar ala crossover. Kemudian di bagian kaca belakangnya sendiri, defoggernya ini juga punya desain yang unik di sini, dan dia dilengkapi dengan wiper belakang. Tapi sayangnya mobil ini di bagian belakang hanya dilengkapi dengan 4 buah sensor parkir dan tidak dilengkapi dengan kamera mundur.
Selain itu, lampu belakangnya sendiri pun juga terlihat cantik pada saat menyala seperti ini untuk lampu senjanya, di mana dia adalah modelnya LED bar. Tapi untuk lampu rem dan juga lampu sennya masih menggunakan bohlam pijar biasa, dan untuk lampu mundurnya barulah sudah menggunakan bohlam LED sama seperti lampu penerangan untuk plat nomornya. Oke, kita lihat ke bagian bagasinya. Di bagian bagasinya sendiri Anda juga mendapatkan tonneau cover seperti ini untuk memberikan perlindungan agar tidak terlihat langsung ke bagian bagasinya. Bagasinya sendiri dia punya kapasitas yang terbilang sangat lega di sini, dan apabila Anda kurang untuk kapasitasnya, jok baris keduanya ini masih dapat dilipat dan dia akan menjadi rata dengan lantai bagasinya. Selain itu, di sisi kiri juga ada tempat penyimpanan terbuka, begitu juga di bagian kanan, dan dia juga ada tempat penyimpanan tertutupnya lagi yang bisa dibuka seperti ini. Di mana di bagian bawahnya ini ada tempat penyimpanan untuk toolkit, begitu juga di bagian sebelah kanannya ada lagi tempat penyimpanan dan juga akses untuk ke bagian lampu belakangnya. Kemudian di bagian bawahnya ini ada juga talinya untuk kita cantolkan ke bagian sisi atasnya, dan di sini juga ada lagi tempat penyimpanan dan juga P3K. Dan di bagian bawahnya lagi ini sebenarnya ada lagi tempat penyimpanan untuk Anda akses ke bagian aki dari mobil ini. Untuk di bagian interior sendiri, kita mulai dulu dari kualitasnya. Kualitasnya bisa dikatakan mobil ini memiliki kualitas interior khas sekali di mobil-mobil Eropa, itu kualitas yang baik. Di mana di bagian dashboardnya ini adalah material soft touch, begitu juga di bagian door trimnya. Hanya ada beberapa sentuhan plastik di beberapa bagian kecil yang membuat mobil ini jadinya terasa premium. Nah, untuk desain dashboardnya sendiri bisa dikatakan unik pada mobil ini karena memang sebenarnya tidak memiliki kesamaan dengan varian-varian lainnya, di mana di BMW X5 sendiri masih ada kemiripan dengan varian lainnya. Kita mulai dulu dari bagian tengah dashboardnya. Di bagian tengah dashboard khas dari BMW sendiri, yaitu dia dilengkapi dengan layar, di mana layarnya ini adalah sebuah layar multimedia yang dikontrol oleh controller di bagian bawah ini yang khas disebut sebagai iDrive. Di sini dia punya banyak banget fitur, di mana fiturnya sendiri untuk multimedianya ada pemutar CD, terus kemudian juga dia sudah dilengkapi dengan Bluetooth, ada juga radio, kemudian juga ada CD dan juga ada DVD. Tapi memang sebenarnya untuk varian bermesin 2000 cc ini dia dilengkapi dengan layar iDrive yang tergolong kecil ukurannya. Kemudian di sini pun juga Anda bisa melakukan untuk setting mobil, jadi ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan setting pada mobil ini di bagian dari iDrive-nya. Dan di tombol iDrive-nya sendiri ini juga ada quick menu, di mana untuk beberapa pengaturan mulai dari pengaturan audio, kemudian juga ada bisa masuk ke telepon, dan juga ada pengaturan untuk option untuk melakukan pengaturan layarnya itu sendiri. Oke, di bagian tengahnya sendiri ada kisi AC, di mana di sini juga ada tombol untuk hazard dan juga door lock. Di bagian bawah kontrol unit AC digital, tapi untuk pemutaran temperaturnya sendiri masih model analog, yaitu model putar. Namun selebihnya adalah model tombol, jadi sebuah model digital, dan dia juga ada sebuah layar kecilnya, di mana layar kecilnya sendiri menampilkan informasi temperatur dan juga dari speednya. Fitur AC-nya sendiri juga sudah dilengkapi dengan fitur auto, kemudian juga ada max AC-nya, di mana untuk pada saat dalam keadaan panas dia bisa dikontrol secara langsung untuk mendapatkan kabin yang lebih cepat dingin. Selain itu, di sini juga ada tombol untuk defogger kaca depan dan juga kaca belakang, dan dia sudah dilengkapi dengan dual climate control, jadi temperatur sisi kanan dan sisi kiri ini dapat diatur secara terpisah. Di bagian bawahnya sendiri lagi-lagi masih adalah kontrol untuk multimedia di sini. Jadi slot CD ada di sini, kemudian juga untuk pengaturan volume ada di sini. Dan di sini ada tombol memori, di mana tombol memorinya ini sendiri pun juga memiliki sensor. Pada saat Anda belum menekan tombolnya dan baru meletakkan jari Anda saja di sini, dia akan memberikan informasi di bagian layarnya beberapa memori dari radio misalkan, untuk memberitahu apa saja yang sudah Anda simpan. Jadi sebelum Anda memilih memori tersebut. Oke, lanjut ke bagian tengah. Di bagian tengahnya ini di sini ada tempat penyimpanan dan juga dua buah cup holder, dan juga ada soket 12 volt. Kemudian di bagian tuas transmisinya, ini tuas transmisinya keren bentuknya. Dia modelnya joystick seperti ini. Dimana di sini dia juga modelnya seluruhnya menggunakan tombol. Di sini juga ada tombol untuk mode berkendara, dimana untuk varian 2000 cc 4 silinder ini dia ada 3 pilihan mode berkendara, yaitu ada Sport, Eco Pro, dan juga Comfort. Di sini ada tombol juga untuk menonaktifkan traction control. Kemudian dia juga sudah dilengkapi dengan electric parking brake dan juga ada auto hold-nya.
Ada juga di sini ada hill down assist yang mana bisa Anda setel speednya sesuai dengan keinginan Anda, dan juga ada tombol untuk menonaktifkan dari sensor parkirnya. Oke, kita lanjut lagi ke bagian instrumen cluster. Kita nyalakan dulu di sini. Di bagian instrumen clusternya khas dari BMW sendiri, yaitu adalah berwarna amber, di mana warnanya seperti orange pada saat Anda menyalakan lampu. Dan khas juga model dialnya dari dial analognya sendiri. Di sini dia menampilkan beberapa informasi, mulai dari speedometer, kemudian juga putaran mesin, kemudian juga dia ada ekonometer, kemudian temperatur mesin, maksud saya temperatur oli mesin, dan juga tangki bahan bakar. Di bagian bawahnya sendiri barulah ada sebuah layar kecil di mana ini menjadi fungsi MID, yang mana fungsi MID-nya itu dikontrol dari tuas sen di sisi kirinya. Dia ada tombolnya di sini, kita pencet. Nah, dalam keadaan default dia menampilkan beberapa informasi mulai dari odometer, trip meter, kemudian juga kecepatan rata-rata, jam, posisi tuas transmisi, kemudian juga memberikan informasi soal auto start stop engine, dan juga temperatur udara luar. Kemudian kita pencet lagi, dia akan berubah di sini menampilkan tanggalan, kemudian jam, kemudian jarak yang bisa ditempuh dari sisa bahan bakar yang ada di tangki, kemudian juga konsumsi bahan bakar secara rata-rata, dan juga balik lagi ke bagian kecepatan rata-rata. Nah, selanjutnya di bagian sisi sebelah kanan, tuasnya tadi adalah kalau di sisi kiri dia menjadi satu kesatuan untuk bagian MID dan juga lampu sen dan lampu jauh. Sedangkan di bagian kanan ini adalah untuk wiper kaca depan dan wiper kaca belakang, di mana dia juga masuk bisa dengan fitur auto menggunakan sensor yang ada di bagian kaca depannya. Lanjut lagi ke bagian lingkar kemudi. Lingkar kemudinya modelnya sporty, palang 3, dan rasa digenggamnya ini nyaman. Dimana di bagian sisi kiri ini ada tombol-tombol, dimana tombol ini adalah fitur untuk di bagian dari fungsi cruise control, sedangkan di bagian kanan ini adalah untuk audio. Nah, kalau cruise control sendiri ada beberapa tombol di bagian sisi kiri untuk mengatur kecepatan dan juga mengatur posisi dari cruise control itu sendiri, di mana yang Anda inginkan posisi speednya. Sedangkan di bagian kanan adalah pengaturan volume, mode, kemudian juga pengaturan dari tracknya sendiri, dan juga untuk mengangkat telepon apabila Anda sudah melakukan konektivitas Bluetooth ke sistem infotainmentnya. Di bagian kanan di sini tombol-tombol untuk lampu utama, sudah ada bagian untuk fitur autonya, dan juga tombol untuk menyalakan fog lamp depan dan juga fog lamp belakang, dan untuk melakukan penyetelan dimming dari instrumen cluster. Di bagian door trim sendiri ada tombol untuk power window, di mana keempatnya ini sudah full auto, dan juga ada kontrol untuk kaca spionnya, di mana di sini juga ada kontrol untuk pelipatan secara elektriknya. Nah, uniknya di bagian pintu sendiri di sini juga dia sudah dilengkapi dengan beberapa sentuhan lampu ambient light, begitu juga di bagian door pocketnya yang membuat rasanya menjadi elegan di bagian dalam kabinnya. Kemudian lanjut lagi, posisi mengemudinya sendiri dapat diatur sedemikian rupa karena memang mobil ini banyak sekali pengaturannya dan dia electric seat, mulai dari slider, kemudian juga naik turunnya di bagian sisi depan dan belakang, pengaturan sudut kemiringan sandaran, bahkan hingga headrestnya sendiri pun juga dapat diatur, tapi sayangnya masih manual. Dan sayangnya juga pun untuk bagian seat beltnya posisinya tidak dapat diatur untuk bisa mengikuti dengan postur tubuh Anda. Lingkar kemudi Anda juga mendapatkan tilt steering dan juga teleskopik yang juga masih modelnya manual, bukan sistem elektrik. Kemudian kita lanjut lagi di sini. Saya lupa mengatakan bahwa untuk di bagian jok sendiri juga mendapatkan fitur memory seat. Jadi Anda tinggal melakukan pengesetan untuk mempermudah Anda apabila mobil ini sering dikemudikan oleh berbeda orang. Oke, mobil ini juga sudah dilengkapi dengan panoramic roof nih. Panoramiknya ukurannya sangat besar sekali di sini. Kontrolnya ada di bagian plafon di sisi tengah yang menyatu dengan bagian penerangan lampu kabin. Kemudian Anda juga mendapatkan sun visor lengkap dengan cermin dan juga ada lampu penerangannya. Kaca spion tengah pun juga sudah ada fitur auto dimmingnya. Oke, sekarang saya duduk di baris keduanya nih dari BMW X3 F25 ini. Pada saat saya duduk, saya merasakan impresi yang kurang baik dikarenakan posisi duduknya yang terasa lebih rendah sama persis seperti jok depan. Yang akibatnya adalah membuat sandaran dari jok depan ini terasa sangat besar dan membuat pandangan saya ke bagian depan ini cukup terganggu. Saya harus menoleh sedikit ke bagian kiri untuk bisa melihat ke bagian kaca depannya. Tapi walaupun begitu di bagian kanannya ini kacanya ukuran cukup besar dan cukup diuntungkan, jadi saya tidak terlalu merasa dengan claustrophobic.
apalagi panoramic roofnya yang ukurannya juga sangat masif, sangat besar di sini. Dan saya kembali lagi ngebahas soal jok belakangnya. Saya merasa bahwa bagian bawah dari jok belakang ini tidak dapat menopang dengan sempurna di bagian paha saya. Cukup menggantung rasanya, walaupun kaki saya bisa selonjor ke bagian bawah dari jok baris pertama. Tapi rasanya sedikit kurang nyaman. Begitu juga untuk sudut kemiringan sandarannya, yang mana sebenarnya terasa pas, tapi headrestnya ini sangat keras sekali di sini nih posisinya. Dan joknya sendiri pun juga terasa kaku di bagian belakang. Tapi walaupun begitu, joknya ini flat dan dapat diisi oleh 3 orang penumpang dewasa secara sekaligus, mengingat juga sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest dan juga ada seatbelt 3 titik untuk 3 orang penumpang di bagian belakang. Tapi memang ada sedikit tonjolan di bagian tengahnya ini, dan memang biasanya kalau orang dewasa yang duduk di bagian tengah ini, posisi kakinya tidak dapat di atas tonjolan ini, melainkan akan berebut posisi kaki dengan penumpang yang ada di sisi samping-sampingnya. Kemudian di bagian belakang ini saya juga merasa bahwa mendapatkan kenyamanan karena dia dilengkapi dengan AC yang mana ada di bagian konsol tengahnya ini. Tapi memang AC-nya ini dia hanya mengikuti kontrol dari bagian depan, jadi tidak dapat diatur secara terpisah untuk penumpang di bagian belakangnya. Tempat penyimpanan juga banyak seperti di bagian depan. Saya lupa menjelaskan bahwa di bagian depan memiliki tempat penyimpanan yang cukup banyak dan door pocket yang ukurannya sama besarnya dengan kabin bagian depan di sini. Dan di bagian door pocketnya sendiri pun di bagian belakang ini juga tetap mendapatkan ambient light yang membuat mobil ini terasa mewah di bagian belakang. Lampu penerangan juga ada di bagian belakang ini dan juga ada reading light untuk masing-masing sisi kiri dan kanan. Tapi untuk penumpang di bagian tengah tidak mendapatkannya. Kemudian di sini juga ada armrest, di mana armrestnya ini posisinya nyaman dan ukurannya besar. Di sini juga bisa menjadi 2 buah cup holder. Oke, untuk bagian airbagnya sendiri, mobil ini memiliki airbag yang cukup banyak, mulai dari bagian lingkar kemudi, kemudian dashboard sisi kiri, kemudian di bagian pilarnya ini hingga ke bagian belakang itu sudah semuanya dilengkapi dengan airbag. Nah, jadi itu aja review dari BMW X3 F25 seperti ini. Sekarang kita akan ngebahas apa aja sih yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli mobil ini. Untuk di bagian mesinnya, sebaiknya Anda perhatikan ada beberapa hal untuk mesin yang berkapasitas 4 silinder 2000 cc ini, di mana dia memiliki masalah di bagian timing chain-nya. Jadi sebaiknya pada saat Anda melakukan pembelian, tanyakan ke pemilik sebelumnya apakah sudah pernah melakukan penggantian timing chain atau belum. Perhatikan juga di odometernya, mengingat timing chain ini mulai muncul masalahnya mendekati kilometer 100.000 km. Dan apabila Anda tidak melakukan penggantian, akan berakibat fatal, yaitu adalah jebol mesin tersebut. Kemudian yang kedua adalah perhatikan di bagian sistem pendinginannya, mulai dari water pump dan juga di bagian termostatnya. Apakah sudah melakukan penggantian atau belum, mengingat pada hal sistem tersebut adalah bagian yang cukup penting untuk sistem pendinginan dan juga akan berakibat fatal apabila ada permasalahan. Kemudian yang berikutnya adalah apabila muncul error code di bagian instrument cluster, yaitu adalah logo ABS dan juga traction controlnya yang menyala secara bersamaan, umumnya terjadi permasalahan yaitu adalah di bagian speed sensor yang ada di keempat rodanya, yaitu ada salah satu sensor. Dan apabila Anda sudah melakukan penggantian tapi masih muncul juga error code, artinya ada permasalahan di bagian modul ABS-nya. Untuk di bagian interior ada beberapa hal yang harus Anda perhatikan, yaitu adalah yang pertama, mobil ini memang keren sekali karena dilengkapi dengan panoramic roof. Tapi sebaiknya Anda harus perhatikan apakah panoramic roofnya ini mengalami kebocoran atau tidak. Anda bisa melihat dari beberapa bagian pilar di mana apabila ada bekas flek seperti memulau di bagian plafon, artinya ada masalah di bagian sistem pembuangan air untuk panoramiknya, yang mana hal tersebut harus Anda bersihkan untuk sistem pembuangannya. Dan terparahnya apabila semakin parah kebanjirannya di bagian sisi panoramic roofnya ini, dia lama-kelamaan akan menggenang di bagian atas dan akhirnya bocor ke bagian dalam kabin. Selain itu, penyakit dari mobil ini yaitu adalah kulit di bagian dashboard dari glove box-nya atau lacinya ini. Karena banyak sekali yang mengalami hal ini, dan ini apabila Anda melakukan penggantian, harganya cukup lumayan. Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa Anda lakukan, yaitu adalah DIY untuk memperbaiki hal tersebut, tapi memang butuh sedikit effort. Nah, jadi itulah hal yang harus Anda perhatikan saat ingin membeli BMW X3 berkode F25 seperti ini. Untuk pajaknya sendiri adalah 10 jutaan per tahunnya, dan untuk harganya adalah kebetulan unit yang di samping kami ini dijual oleh OLX Autos Tamini Square dengan keadaan saat ini odometernya adalah 40 ribuan kilometer dengan harga 388 juta rupiah.
Jadi tunggu apa lagi, langsung aja beli mobil bekas berkualitasnya di OLX Autos karena Anda akan mendapatkan 30 hari garansi mesin dan garansi 7 hari uang kembali serta gratis biaya perawatan sampai dengan 30.000 km atau 18 bulan terhitung semenjak tanggal pembelian. Selain itu, apabila Anda tidak dapat hadir langsung ke sini, Anda juga bisa menggunakan layanan home test drive. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tunggu video kami yang lainnya. Dadah! OLX Autos.